Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini saya Sardi Adi, asal kampus UT Mataram, NIM 0522670026. Melalui kesempatan hari ini saya akan membuat video untuk tugas 2 terkait dengan tugas 2. Ini akan saya buat video sesuai dengan petunjuk dari tugas 2. Yang pertama di sini ya, terkait dengan CD. Ini ya. CD ini yang kita terapkan di command from. Nah, ini caranya di sini sesuai petunjuk, klik start semua program ya, tinggal langsung run ya, command from. Nah, ini ya, cara yang pertama. Cara cepatnya tekan Ctrl R, kemudian ketik CMD, enter ya. Nah, ini ya, ini akan keluar dari CMD atau command from. Yang pertama di sini saya akan terapkan CD ya. Nah, CD ini ya, the local disk drive C ya. CD, sorry, salah ketik. Nah, kemudian CD ini ya. Nah, ini untuk lokal disk C ya. Kemudian kita lihat isinya melalui dir ya. Nah, ini ya. Ini isi dari file yang ada di lokal disk C. Nah, kemudian untuk lokal disk D, karena di sini komputer atau laptop yang saya gunakan ini ada 2 partisi ya. Ada lokal disk D ya, sorry, ada lokal disk C dan disk D. Nah, ini untuk mengetahui isi di lokal disk D ya, kita klik D titik 2, kemudian masuk lokal disk D, kita lihat isinya dir. Nah, ini ya, ini file yang ada di lokal directory atau lokal disk D. Ini ada beberapa file yang saya miliki ya. Kemudian untuk kembali ya, untuk kembali bisa kita gunakan CLS ini ya, karena CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar ini ya, untuk membersihkan layar di CMD ya. Kemudian untuk tahap 3, tugas yang ketiga, CLS ya. Ini untuk kita bertanya ya, CLS itu apa ya, slash ya. Ini ya, ada CLS slash. Nah, ini clear the screen, artinya untuk menghapus screen di layar ini ya. Kalau kita bertanya CLS. Sedangkan untuk kita bertanya terkait dengan dir, direction ya. Dir itu apa? Nah, ini. Nah, dir ini untuk mengetahui ya local disk drive ya, dari nama partisi hard disk yang kita gunakan ya. Misalnya local disk C, disk D ya, dan lain sebagainya. Ini ya. Ini dia akan untuk mengetahui beberapa tampilan local disk drive directory dari hard disk yang kita gunakan. Ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk keluar ya, bisa kita keluar, klik ketik exit ya, enter ya, maka kita akan keluar. Kemudian oke, kemudian untuk
praktek yang kelima di sini ya, kita menggunakan ivconfig ya. Kita langsung ya, Ctrl R CMD. Nah, ini kita masuk ke ivconfig ini ya. Oke. Jadi ya, biar enggak terlalu. Oke, CD ya. Nah, ini ya. Kita langsung ke local disk C ya. Nah, ivconfig ini ya. Ini perintah ivconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address ini, netmask, gateway, host name, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adaptor yang terpasang pada komputer. Nah, ini ya, ini untuk ivconfig. Ini untuk ivconfig. Nah, di sini caranya ya, tinggal kita masukkan di sini, ketik ivconfig ya, kemudian tekan enter ya. Nah, ini ya, maka akan keluar di sini IV alamat yang kita dapat untuk link lokalnya. Di sini saya mendapat IV 5 ini ya, dari server 192.168.1.1. Sedangkan untuk subnetnya ini tetap ya, normal 255.255.255.255.0. Ini ya, ini untuk praktik khususnya untuk ivconfig. Kemudian tugas yang ketiga terkait dengan ivconfig ini, ivconfig kemudian release ini ya, ivconfig/release. Ini perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer yang kita gunakan ini akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP ya. Nah, ini artinya release, mereset ini ya. Kita tes ya, kita bisa hapus dulu ya CLS supaya bersih layarnya ya. Nah, ini kemudian kita ketik ivconfig/release ya, kemudian tekan enter ya. Nah, ini ya. Oke, nah di sini ya, ini bisa kita lihat ya, langsung di sini kita tidak akan mendapatkan IP sementara ya, artinya di reset IP yang ada di komputer kita, langsung reset. Nah, ini ya, ini untuk khususnya untuk ivconfig atau perintah ivconfig/release. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kembali ya, kita mendapatkan IP sehingga wirelessnya aktif seperti semula. Nah, kemudian di sini ya, kita akan melanjutkan ke perintah ivconfig renew ya. Nah, di sini ivconfig renew ini, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, ini ya, kita terapkan ya. Oke, kita bersihkan layar screen ya pada layar CMD ya, CLS ya. Nah, ini ya. Kemudian kita ketikkan ivconfig/renew ya. Kemudian kita tekan enter ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita mendapatkan IP semula ya. Karena di IndiHome yang saya gunakan ini saya menggunakan sendiri ya, sehingga di sini tidak ada perubahan ya dari IP address yang saya dapatkan seperti ini ya. Ini untuk perintah ivconfig renew ya. Kemudian selanjutnya di sini tahap berikutnya kita melanjutkan ke ivconfig display ini ya. Yang mana perintah ivconfig display ini perintah digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, ini ya, ini maksudnya ya, ketika kita membuat koneksi lokal ini ya,
Ini perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS ini ya. Nah, caranya di sini kita terapkan ya. Langsung kita bersihkan dulu layarnya ya. CLS ya. Enter. Nah, ini. Kemudian kita ketikkan perintah ivconfig/display DNS. Nah, ini ya. Nih. Dia akan continue ini ya. Secara terus-menerus ini ya, mendapatkan untuk IV ya display ini ya, digunakan untuk menampilkan domain name system dan termasuk localhost koneksi ya. Nah, ini ya tampilan displaynya ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini untuk perintah dari ivconfig display DNS. Kemudian berikutnya kita melanjutkan ke ivconfig dari display /plus DNS ini ya. Nah, ini perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS di cache yang kita gunakan ya. Oke, kita kembali ya. Kita bersihkan dulu menu layarnya CLS. Kemudian kita ketikkan perintah ivconfig plus DNS, kemudian tekan enter ini ya. Nah, ini ya, ini successful plus the DNS resolve cache. Ini ya, ini sudah sukses ini ya. Ini sukses dalam perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS di komputer yang kita gunakan. Kemudian praktik yang ke-12 di sini kita menggunakan ivconfig/register DNS ini ya. Nah, tinggal kita ketikkan ya perintah ya, ivconfig/register DNS, tekan enter. Nah, ini ya. Oke, di sini bisa kita mendapatkan ya untuk ivconfig yang kita register ini ya. Ini perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat ini ya. Nih. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita lanjut ke praktik ping ini ya. Nah, ini. Misalnya ya, perintah ping ini digunakan, perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan ya untuk perintah ping, dimana misalnya ya, karena kebetulan di rumah ya, di IndiHome yang saya gunakan sendiri sehingga saya ping ke Google nih ya. Ini perintah ping. Atau bisa juga di sini ya diartikan ping ini untuk memanggil dari apa ya, untuk memanggil dari address komputer yang lain ini ya. Nah, sehingga lebih connect-nya itu lebih cepat. Nah, di sini saya gunakan ping ke Google ini ya. Oke, ping ke Google. Ini dimana ini perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping ya. Ping ke Google. Oke ya. Ini saya bersihkan dulu ya CLS ya, layarnya bersih. Kemudian kita ketikkan ping google.com and treasure google.com. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Ini praktek yang ke-12 ini ya. Nah, ini. Oke ya, nah ini. Untuk menampilkan berkas bantuan perintah ping ya. Seperti ini tampilannya ya. Ping google.com and treasure google.com ya. Nah, ini. Tracing route-nya for search Google ini dapat IP 216 ya, 23938 tracing route-nya ini. Ya, nah seperti ini ya bentuk tampilannya ya untuk google.com and google.com. Kemudian praktek yang ke-14 ya, nestart ini ya, dimana perintah ini digunakan untuk
Ya, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi dari jaringan dan komputer yang sedang dipakai. Ini ya. Tinggal kita ketik ya sesuai perintahnya ya, nestart. Ya. Nestart, kita tekan enter ya. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya ya. Ada active connection, ya ini ya. Proto local address yang kita gunakan di sini TCP IP-nya kita dapat IP5 ya dari origin addressnya 52.123.160.144 HTTP ini ya. Untuk stabilisnya ya, untuk state-nya ya. Nah ini ini ya, ini dari nestart. Nah ini kemudian praktik yang ke-15 threaded. Nah ini ya, perintah threaded. Threaded singkatan dari threshold, adalah perintah di command prompt CMD yang digunakan untuk melacak route atau jalur yang dilalui paket data dari komputer ya, dari komputer kita ini ya, dari komputer yang kita gunakan ke tujuan tertentu di jaringan, misalnya ke server sebuah website. Nah ini ya, ini caranya sangat sederhana ya, tinggal kita klik threaded misalnya ya. Ini saya pakai aja ini threaded Google ini ya, contohnya ini ya. Tinggal kita ketik threaded Google ya, atau kita hapus dulu ya layar ya, CLS, kemudian kita ketik threadedgoogle.com, kemudian tekan enter. Ini ya, ini tampilan dari tracing routes for search.google.com. Dapat alamat IP 216.239.38.120. Ini ya, saya dapat alamat IP tracednya ini ya. Nah ini. Kemudian fetping ini ya. Nah ini perintah dari fetping. Perintah dari fetping ini adalah perintah di command prompt atau CMD pada sistem operasi Windows yang digunakan ini ya. Ini gabungan dari ping dan trash ini ya. Ini bisa mendeteksi titik-titik bottleneck atau kemacetan jaringan juga ya, router yang menyebabkan packet loss atau latency tinggi. Nah, ini ya. Ini sangat berguna untuk diagnosis masalah koneksi di internet yang tidak stabil ya. Nah, ini ya, ini untuk fetping ya. Nah, ini ya untuk fetping. Caranya tinggal kita ketikkan fetping ya di CMD ya. Nah, ini ya. Ini kita tampilannya seperti ini ya untuk fetping ya. Host list, maximum host ya, untuk alamat address ini ya. Oke, nah ini ya, seperti inilah tampilannya ya. Oke, kemudian tugas berikutnya di sini yang saya terapkan adalah, atau saya coba ya untuk ping ke Google ya, untuk menerapkan fetping. Nah, ini ya, ini kita fetping ke Google. Saya ulang ya, fetping ke Google ya, CLS dulu ya. Nah, ini ya, tampilannya ketik fetping google.com, kemudian kita enter ya. Nah, maka kita dapatkan di sini desktopnya ini ya. Alamat yang kita dapatkan juga masih seperti semula ya, tetap di sini ya, dapat IP5 ya dari server 192.168.1.1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian NSLog ini ya, NSLookup ya. NSLookup ini ya, atau bisa juga nama domain ini ya. Nah, saya mencobanya di sini dalam prakteknya ya. Saya gunakan nslookup.google.com ini ya, karena saya di sini di rumah menggunakan komputer, hanya satu komputer ya, sehingga kita cobanya di Google. Nah, kemudian untuk tampilannya nih ya.
Oke, bisa kita tambah dulu ya. Ini dua file ya. Ini juga tampilannya ya. Oke, CD, CD. Oke, jadi supaya tampilannya lebih sedikit ya. Oke, nah di sini kita ketikkan netslope google.com, tekan enter ya. Nah, ini ya untuk praktek dari ns lookup google.com ya. Kita dapatkan ini untuk IP 192.168.1.1 ini ya. Kemudian kita lanjut ke ns lookup tadi sudah ya, ns lookup ya. Ini ya, ns lookup sudah. Kita lanjut ke net ini ya. Net. Perintah NES ya. NES ya, perintah dari NES. Praktek yang ke-18 NES. Dimana NES perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi dari jaringan, dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Ini ya, .nets ya. Caranya ya langsung saja di sini kita ketik di CMD ya, nets. Nah, ini ya, nets, kemudian tekan enter ya. Nah, ini ya. Ini nunggu proses. Coba kita keluar dulu ya, exit. Nah, ini ya, exit. Nah, udah. Oke ya, kita close. Ctrl R, CMD, tekan enter ya. Kemudian kita lanjut ke CD ya, supaya tampilan dari drive C-nya ini lebih sedikit ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita langsung ketik ke nets, tekan enter ya. Nah, ini ya tampilannya untuk nets ya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi dari dan jaringan komputer yang sedang dipakai ya. Nah, ini tampilannya. CLS oh ya, exit. Nah, ini ya, exit. Oke ya. Kemudian berikutnya di sini kita mencoba ke root ya. Root, dimana root ini ya. Root adalah perintah jaringan di command from CMD ini yang digunakan untuk pertama melihat, menambah, menghapus atau mengelola tabel routing di komputer ini ya. Nah, ini untuk root ya, root. Caranya di sini ya, tinggal kita oke ya, buat perintah root print ya. Nah, untuk menampilkan daftar semua root jaringan di komputer termasuk dari gateway atau dan matrix, menambahkan root baru. Nah, ini ya. Coba kita tekan CMD ya, Ctrl R, CMD, ketik CMD, kemudian secara otomatis ya jalan. Oke, agar tampilannya lebih sedikit ya. CD. Nah, kemudian kita ketik di sini root print, kemudian kita tekan enter. Nah, ini ya, ini tampilannya untuk root ya. Nah, ini ya untuk tampilan root ini adalah menampilkan daftar semua root jaringan di komputer ini ya, menampilkan semua root di jaringan komputer ya, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya di sini ya, kalau menghapus ya tinggal kita gunakan perintah root delete ya, tinggal perintah root delete atau menghapus ya. Nah,
request ya, tinggal kita nunggu. Nah, ini ya CLS ya, kita bersihkan tampilan layar. Kemudian kita lanjutkan ke praktek berikutnya, itu net ya. Oke, net. Perintah net ini ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu atau menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi ya. Akan muncul. Nah, ini ya. Misalnya di sini ya ada istilahnya net user ini ya, menampilkan atau mengelola akun pengguna di Windows ini ya. Nah, kita coba ya untuk net user ya. Oke. Kita ketik net user. Nah, ini ya. Oke, nah di sini ya nama komputer yang saya gunakan di sini administratornya guys. Ya, nama komputernya Aurora ya. guys, WDA Utility account, default account ini ya. Di sini adalah sukses complete ya. Untuk command from-nya ini ya. Seperti ini tampilannya. Ini untuk net pengguna ya, user pengguna. Nah, sedangkan di sini untuk bisa kita menambahkan akun baru ya, net user juga bisa ya. Tinggal kita masukkan nama, password, tinggal ketik user, kemudian buka kurung nama, password, /add. Ini untuk menambahkan akun pengguna. Sedangkan net view ini ya, net view ini menampilkan daftar komputer dalam jaringan lokal ini ya. Nah, tinggal kita tambahkan di sini, ketikkan net view, tekan enter ya. Nah ini karena komputer yang saya gunakan dan tidak ada ya komputer yang lain ya, kecuali komputer yang saya gunakan satu, sehingga ini tampilannya ya seperti ini ya, sistem error. Nah, kecuali saya membuat jaringan lokal atau menghubungkan komputer yang saya gunakan ke komputer yang lain. Oke, kemudian ada juga istilahnya net share ya. Net share ini fungsinya untuk menampilkan atau membuat share folder ini ya. Nah, ini ya, kalau net share ini ya, nah seperti ini ya, kita untuk membuat share folder ya, dari D ke C misalnya ya. Nah, ini seperti ini ya, kita share file D ini ya, file share. Nah, ini namanya ya, admin ke Windows nih ya. Ini ya, sukses ini ya. Ini kita gunakan tadi perintah net share ya. Ya. Kemudian ada juga net use ya. Net use. Ini menghubungkan set folder atau printer jaringan ya. Printer jaringan, menghubungkan set folder atau printer jaringan ya. Ya, kita gunakan net use ya. Nah, ini ya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Kemudian net start, menjalankan layanan Windows ini ya. Nah, kita lanjutkan, ketik ya net start ini ya. Nah, seperti ini ya, untuk menjalankan dari semua perintah yang ada di Windows. Kemudian ada istilahnya juga net stop. Net stop ini perintah menghentikan layanan Windows ada dari OS yang kita gunakan. Ini sukses ya. Ini kita net stop, kita tekan enter ya. Net stop service syntax. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk praktik yang sudah kami lakukan ini ya. Ini sesi terakhir ya, untuk net, perintah net, poin ke 20 ya, poin ke 20 terakhir ya, sesi net. Nah, ini ya, demikian ya atas video praktik yang saya buat menggunakan perintah-perintah yang diterapkan di command prompt. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Exit keluar ya.